Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan. Pada video hari ini, saya akan membahas tentang apa itu wawasan kebangsaan. Sebelum bahas materi ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Andi Zafarana Aulia dari kelompok 1 angkatan 39 gelombang 6, asal instansi dari Balai Pengelola Transportasi Darat kelas 2 Banten. Baik, kita akan mulai pembahasan video berikut ini. Apakah wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang dan kesadaran suatu bangsa terhadap jati diri, persatuan, dan cita-cita bersama yang membentuk identitas nasional. Asal-usul kebangsaan itu sendiri yaitu bangsa Indonesia berasal dari nenek moyang yang menurut teori Yunan bermigrasi dari wilayah Yunan, Tiongkok ke Nusantara. Mereka membawa kebudayaan, kelautan, dan menetap membentuk bangsa Melayu Indonesia yang menjadi cikal bakal bangsa Indonesia sekarang. Kebangsaan lahir dari pengalaman sejarah, persamaan nasib, budaya, bahasa, dan cita-cita bersama untuk hidup berdampingan secara merdeka dan bersatu. Wawasan kebangsaan mempunyai nilai-nilai yaitu kebangsaan Indonesia menekankan persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, bahasa, budaya, dan agama yang diwujudkan dalam nilai-nilai Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen kebangsaan menuntut menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan solidaritas sosial. Wawasan kebangsaan memiliki kelebihan yaitu yang pertama, multikulturalisme yang kaya dengan lebih dari 700 bahasa daerah dan beragam budaya yang hidup berdampingan secara harmonis. Yang kedua, nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara yang menyatukan keberagaman dan menjadi panduan hidup berbangsa. Dan yang terakhir, semangat nasionalisme dan patriotisme yang mendorong warga negara untuk mencintai dan rela berkorban demi bangsa. Lalu, wawasan kebangsaan mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, sumber daya manusia yang masih rendah kualitasnya dibanding negara lain di ASEAN. Yang kedua, pembangunan yang tidak merata masih terpusat di Pulau Jawa sehingga menimbulkan ketimpangan wilayah. Yang ketiga, kesenjangan ekonomi yang tinggi. Dengan sebagian kecil masyarakat menguasai aset nasional, sementara banyak yang hidup dalam kemiskinan. Dan yang terakhir, pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal. Potensi dari wawasan kebangsaan itu adalah bangsa Indonesia terletak pada keberagaman budaya dan sumber daya alam yang melimpah, serta semangat persatuan yang kuat untuk membangun negara yang maju, mandiri, dan berdaulat. Contoh masalah kebangsaan saat ini yaitu salah satu masalah kebangsaan yang sedang dihadapi adalah kesenjangan ekonomi dan pembangunan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi antar wilayah serta antar kelompok masyarakat yang dapat mengancam persatuan dan stabilitas nasional. Dengan memahami asal-usul, nilai, kelebihan, dan kekurangan kebangsaan, serta potensi yang dimiliki, bangsa Indonesia dapat terus memperkuat persatuan dan mewujudkan cita-cita nasionalnya.
Berikut ini 3 tokoh inspiratif di masa sekarang yang menunjukkan nilai-nilai bela negara serta uraian nilai-nilai yang ditunjukkan. Yang pertama, Ibu Susi Pujiastuti. Susi Pujiastuti adalah pengusaha dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2014 sampai dengan 2019. Ia lahir pada 15 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Karirnya dimulai sebagai pengepul ikan di Pangandaran pada 1983 dengan modal dari menjual perhiasan senilai Rp750.000. Pada tahun 1996, ia mendirikan PT ASI Pujiastuti Marine Product yang memproduksi lobster dengan merek Susi Brand. Untuk mendukung bisnis perikanannya, Susi mendirikan PT ASI Pujiastuti Aviation atau Susi Air pada 2004 yang mengoperasikan maskapai penerbangan charter untuk mengantarkan produk hasil laut dan kini memiliki puluhan pesawat di beberapa pangkalan Indonesia. Sebagai menteri, Susi dikenal dengan kebijakan berani, terutama menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Beliau juga melepaskan semua posisi bisnisnya untuk menghindari konflik kepentingan selama menjabat. Nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh beliau adalah: yang pertama, ditegaskan melalui dedikasinya dalam mengembangkan industri perikanan dan penerbangan nasional, serta mendukung kemajuan ekonomi Indonesia. Yang kedua, terlihat dalam kepemimpinan Susi yang berani mengambil keputusan strategis untuk kepentingan bangsa seperti penanganan masalah perikanan ilegal dan penekanan terhadap pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, ditegaskan melalui kesediaannya untuk mengorbankan waktu dan energi demi kemajuan bangsa serta semangatnya untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Yang kedua, Bapak Erick Thohir. Erick Thohir adalah pengusaha, pengurus olahraga, dan dermawan Indonesia yang lahir pada 30 Mei tahun 1970 di Jakarta. Karirnya mencakup berbagai bidang, terutama bisnis media dan olahraga. Erick adalah pendiri Mahaka Group yang bergerak di media dan hiburan, termasuk Gen VM, Jack TV, Harian Republika, dan klub basket Satria Muda Pertamina. Di dunia olahraga internasional, beliau pernah menjadi presiden klub sepak bola Inter Milan pada tahun 2013 sampai dengan 2018 dan pemilik saham klub NBA dan klub Major Soccer DC United. Saat ini, ia juga memiliki saham mayoritas di klub sepak bola Inggris Oxford United dan klub Persis Solo di Indonesia. Erick Thohir menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Indonesia sejak 23 Oktober 2019 dan kembali dipercaya menjabat pada kabinet pada tahun 2024 sampai dengan 2029. Ia juga aktif di organisasi olahraga, menjadi anggota Komite Olimpiade Internasional atau IOC, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan 2019, Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018, serta Ketua Umum PSSI sejak Februari 2023. Selain itu, ia memimpin Masyarakat Ekonomi Syariah sejak Januari tahun 2021.
Nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh beliau adalah ditegaskan melalui komitmennya dalam mengembangkan BUMN sebagai pilar ekonomi nasional serta mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk-produk lokal. Yang kedua, terlihat dalam upaya Erick Thohir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program BUMN serta mendorong kemandirian ekonomi bangsa. Dan yang ketiga, ditegaskan melalui semangatnya dalam memimpin BUMN serta kesediaannya untuk berjuang demi kemajuan bangsa. Dan tokoh yang terakhir yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim lahir pada 4 Juli tahun 1984 di Singapura. Beliau adalah pengusaha Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Gojek, sebuah perusahaan teknologi transportasi dan layanan berbasis aplikasi yang beroperasi di Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara. Karirnya dimulai sebagai konsultan manajemen di McKinsey dan Company. Kemudian ia mendirikan Zalora Indonesia dan menjabat sebagai Managing Editor. Setelah itu, ia menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku sebelum fokus mengembangkan Gojek sejak 2011. Sebagai menteri, ia dikenal mendorong inovasi dalam pendidikan, termasuk kebijakan Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan lebih kepada siswa dan guru dalam proses belajar mengajar. Nilai-nilai bela negara yang ditunjukkan oleh beliau adalah yang pertama, ditegaskan melalui komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia Indonesia, serta mendorong pemanfaatan teknologi untuk kemajuan bangsa. Terlihat dalam upaya Pak Nadiem Makarim untuk menciptakan pendidikan yang inklusif dan relevan serta kebutuhan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan. Dan yang ketiga, melalui semangatnya untuk terus berinovasi dan berjuang demi kemajuan pendidikan, serta kesediaannya untuk mengorbankan waktu dan energi demi kepentingan bangsa. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat dan memahami, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dalam diri kita semua. Ingatlah, sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebangsaan.